Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang update pencairan bantuan PKH tahap kedua plus bantuan BPNT triwulan kedua. Hari ini di tanggal 26 Mei tahun 2023, para KPM PKH dan BPNT di daerah ini gelisah hatinya. Kira-kira kenapa ya gelisah hatinya ini? Yang belum cair, apakah akan ada pencairan susulan? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut informasi kali ini, simak terus videonya. Jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya, supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang update pencairan bantuan PKH tahap kedua plus bantuan BPNT triwulan kedua. Hari ini di tanggal 26 Mei tahun 2023, para KPM PKH dan BPNT di daerah ini gelisah hatinya. Kira-kira kenapa ya gelisah hatinya ini? Yang belum cair, apakah akan ada pencairan susulan? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya. Nah, sahabat YouTube, kita ketahui bersama bahwasanya mekanisme penyaluran bantuan PKH maupun BPNT yang bersifat reguler, artinya reguler ini adalah rutin diberikan sepanjang tahun ya sahabat YouTube programnya. Namun untuk KPM-nya ini saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia memiliki kebijakan bahwasanya untuk layak maupun tidak layak ini yang menentukan adalah pemerintah daerah berdasarkan verifikasi kelayakan di 6NG ya sahabat YouTube. Jadi untuk mekanisme penyaluran bantuan PKH maupun BPNT di tahun 2023 kita ketahui bersama ada dua cara. Yang pertama lewat kartu KKS, yang kedua lewat PT Pos Indonesia. Ada kebijakan apabila yang cair awalnya lewat kartu KKS, namun setelah batas waktu yang ditentukan ternyata tidak tertransaksikan atau tidak selesai proses penyalurannya, maka akan dilimpahkan ke pihak PT Pos Indonesia. Dan itu sudah terbukti bahwasanya yang cair lewat PT Pos Indonesia secara khusus itu ada di 83 kabupaten kota. Di 514 kabupaten kota yang cairnya lewat kartu KKS, itu kan lewat kartu KKS ya proses penyalurannya. Namun di beberapa penyaluran ke belakang, utamanya di tahap pertama, ketika ada data bayar susulan, itu proses penyalurannya dilimpahkan ke pihak PT Pos Indonesia. Sehingga PT Pos Indonesia yang awalnya khusus melayani di 83 kabupaten kota, saat ini proses penyaluran yang lewat PT Pos Indonesia juga merambah di seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia sebanyak 514 kabupaten kota ya sahabat itu. Jadi jangan heran apabila misal nih di daerah Jember, nah misalkan pencairannya lewat kartu KKS, mungkin saja dan kemungkinannya ini mendekati 100% ya sahabat itu, ada yang cairnya juga lewat PT Pos Indonesia. Begitu juga daerah-daerah yang lainnya. Oleh sebab itu, para keluarga penerima manfaat ini harus menyesuaikan dengan kebijakan terbaru, kebijakan terkini dari Kementerian Sosial Republik Indonesia tentunya. Nah, pada video kali ini saya akan mengupdate pencairan bantuan PKH tahap kedua plus bantuan BPNT triwulan tahap kedua. Maksudnya kalau ada BPNT triwulan kedua berarti ini yang cairnya lewat PT Pos Indonesia ya sahabat YouTube. Karena yang cair lewat PT Pos Indonesia itu langsung dicairkan menyesuaikan dengan bantuan PKH
yaitu setiap 3 bulan sekali, karena proses penyalurannya dibersamakan baik PKH maupun BPNT-nya. Jadi seperti itu ya. Dan yang perlu dipahami oleh sahabat YouTube semua, ketika proses penyaluran bantuan sosial PKH maupun BPNT lewat PT Pos Indonesia, maka pihak PT Pos Indonesia ini akan membuat sebuah jadwal penyaluran. Dan perlu dicatat, jadwal penyaluran antara daerah satu dengan daerah yang lain, antar kabupaten, bahkan antar kecamatan di satu kabupaten atau di satu kota, itu bisa berbeda waktunya. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama, karena petugas bayar dari pihak PT Pos Indonesia terbatas orangnya. Yang berikutnya, karena untuk mengurangi kerumunan massa di berbagai lokasi, berbagai tempat, titik komunitas yang ada di sebuah kabupaten atau kota. Oleh sebab itu, pihak PT Pos Indonesia memang membuat jadwal untuk proses penyaluran tersebut. Dan pada hari ini, tepatnya di tanggal 26 Mei tahun 2023, khusus daerah kami, yaitu di Kabupaten Banyuwangi, merupakan penjadwalan terakhir. Hari penjadwalan terakhir proses penyaluran bantuan PKH plus bantuan BPNT yang dibersamakan juga dengan bantuan CBP beras 10 kg untuk tahap yang kedua ya, sahabat YouTube, alokasi bulan April. Jadi khusus wilayah kami di Kabupaten Banyuwangi, hari ini tepatnya di tanggal 26 Mei adalah jadwal terakhir ya, proses penyaluran bantuan PKH, BPNT plus beras 10 kg. Apabila ada KPM yang tidak mengambil atau belum mengambil pada jadwal yang sudah ditetapkan oleh pihak PT Pos Indonesia, pihak PT Pos Indonesia masih memberikan kelonggaran untuk bisa mengambil di kantor pos cabang sesuai tempat tinggal si KPM tersebut ya, sahabat YouTube, dan ini berlaku di seluruh Indonesia tentunya. Oleh sebab itu, khusus di wilayah kami yang sudah mendapatkan undangan tentu sangat berbahagia, apalagi yang sudah cair bantuannya. Namun ada KPM yang gelisah hatinya karena hari ini adalah hari terakhir proses penyaluran. Siapa itu? Jadi KPM yang memang masih belum mendapatkan undangan, masih belum cair bantuannya hingga saat ini, padahal di tempat kami hari ini adalah hari terakhir proses penjadwalan pencairan bantuan PKH dan BPNT. Tentu para KPM tersebut gelisah hatinya, gundah hatinya, apalagi sudah menunggu beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan tidak kunjung datang undangannya. Nah, ternyata sampai dengan batas akhir hari terakhir pencairan masih belum juga mendapatkan undangan. Nah, pertanyaannya, apakah yang belum cair akan ada pencairan susulan? Hal tersebut pernah kita tanyakan ke pihak PT Pos Indonesia ketika kita melakukan monitoring dalam penyaluran bantuan PKH maupun BPNT. Nah, untuk tahap yang kedua kali ini pihak PT Pos Indonesia juga merasa kebingungan ya, karena data yang diterima ini tidak sama seperti biasanya. Banyak sekali KPM PKH yang masih belum mendapatkan undangan. Oleh sebab itu dari pihak PT Pos Indonesia mengatakan waktu kita tanya ya, jadi mereka itu mencetak undangan berdasarkan Danom, berdasarkan data yang masuk dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Namun kalau melihat jumlah KPM yang disalurkan saat ini, pihak PT Pos Indonesia yakin akan ada data susulan yang masuk ke mereka dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Artinya apabila itu terjadi, maka masih ada kesempatan, masih ada kemungkinan adanya pencairan susulan. Karena memang batas akhir proses penyaluran bantuan sosial untuk triwulan ketiga, untuk triwulan kedua ini adalah di akhir bulan Juni. Nah, saat ini masih di akhir bulan Mei. Semoga saja nanti di awal bulan Juni hingga pertengahan bulan Juni akan ada data bayar masuk lagi ke pihak PT Pos Indonesia, sehingga ada pencairan susulan khusus buat para KPM, PKH maupun BPNT yang memang hingga saat ini masih belum cair bantuannya. Jadi seperti itu ya, sahabat itu. Nah, jadi itu ya informasi pada video kali ini, update-nya, dan perlu dicatat itu berlaku di wilayah kami yang batas akhir hari ini terakhir proses penyaluran atau sesuai jadwal yang dibuat oleh PT Pos Indonesia.
Bisa jadi di kabupaten lain atau di daerah lain di hari ini masih belum hari terakhir karena proses penjadwalan antara PT Pos 1 dengan PT Pos yang lain bisa berbeda-beda waktunya. Bisa jadi ada daerah yang hari terakhirnya besok atau lusa atau mungkin 1 minggu lagi, kan kita tidak tahu juga ya sahabat itu persisnya. Namun yang jelas hingga akhir Juni proses penyaluran bantuan PKH maupun BPNT baik yang lewat kartu KKS ataupun yang lewat PT Pos Indonesia ini akan masih terus berlanjut, dan mari kita doakan semoga para KPM yang masih belum mendapatkan undangan, yang masih belum cair bantuannya, yang masih belum ada saldo masuk ke dalam kartu KKS-nya, semoga segera ada titik terang, semoga segera ada bantuan yang masuk, semoga segera ada undangan yang diterima, semoga segera cair bantuannya. Yang mana tujuan akhirnya supaya bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, utamanya kebutuhan dasar. Kalau PKH ya untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial sesuai komponen yang dimiliki. Kalau BPNT ya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar sembako ya, seperti yang sudah ditetapkan di Juknis BPNT, yaitu untuk membeli karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan juga mineral. Oke sahabat YouTube, itu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.